Aku ingin pulang, tapi aku tidak tahu jalan. Langit pati malam itu pekat, seperti kain hitam tanpa jahitan bintang. Arif menyalakan motornya, pulang dari acara di kota. Jalanan sunyi, hanya diapit kebun jati dan makam tua yang berdiam dalam keheningan. Lampu motornya menembus kabut tipis. Udara yang semula hangat berubah dingin menggigit. Di kaca spionnya samar terlihat bayangan rambut panjang. Jok belakang motornya tiba-tiba terasa berat, seperti ada seseorang yang duduk tanpa suara. Arif menoleh, kosong. Namun detik berikutnya semerbak bunga melati menyergap, terlalu pekat untuk sekadar bunga. Aromanya menyerupai dupa yang terbakar di altar duka. Lalu sebuah bisikan pecah di telinganya. Tolong, antar aku pulang. Suara perempuan, parau, dalam, seakan keluar dari dasar tanah. Arif merinding hebat. Ia memacu motornya sekuat tenaga, tapi bayangan itu tetap melekat. Dadanya sesak, jantungnya berpacu tak beraturan, hingga di tikungan dekat pohon Kamboja suara itu lenyap. Namun keheningan setelahnya jauh lebih menyesakkan daripada bisikan tadi. Keesokan harinya Arif gelisah. Bayangan itu tak hilang dari kepala. Ia bertanya pada seorang kawan, dan disitulah nama itu disebut, Ningsih. Ningsih hanyalah gadis 16 tahun, masih terlalu muda untuk dipaksa menikah. Tubuhnya rapuh, hatinya masih ingin sekolah, masih ingin bermain. Namun hidup memaksanya masuk ke rumah tangga yang dingin. Malam demi malam ia menerima cemooh. Perempuan tak berguna. Mandul. Malam itu Ningsih berjalan pulang dari pasar di tepian Kali Juwana. Jalan setapak sempit melewati rawa bakau dan semak belukar. Di sanalah 3 lelaki menghadangnya. Sunyi, hanya suara jangkrik dan riak air sungai yang menemani. Mereka merampas kehormatannya di tanah becek, dekat akar bakau yang menjuntai seperti tangan hitam dari bumi. Ceritanya tak pernah sampai ke kampung, hanya tersangkut di udara lembab muara. Dia berjalan pulang sendiri dan penuh luka di raga dan sukmanya. Kesedihannya tidak berhenti di situ. Ketika suaminya mengetahui bukan pelukan yang ia terima, bukan perlindungan yang datang, justru amarah buta. Rasa malu menutup mata nuraninya. Dan ketika suara itu pecah menjadi bentakan terakhir, tangan yang seharusnya merangkul dan menuntun berubah menjadi algojo. Pukulan datang tanpa ampun. Jeritan Ningsih menggema, namun dinding rumah hanya memantulkannya kembali. Bayangkan, mata seorang gadis 16 tahun terbelalak mencari celah sedikit saja untuk selamat. Bayangkan bibir pecahnya yang bergetar memanggil nama suaminya. Berharap ada belas kasih, namun
yang datang hanyalah hantaman berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Hingga pada akhirnya tubuh itu rebah. Mata Ningsih tetap terbuka, menatap langit-langit yang gelap, seolah masih bertanya pada dunia. Apakah tidak ada yang mendengar ceritaku ini? Hari itu usianya terhenti di angka 16. Jenazahnya dikubur terburu-buru, tanpa doa panjang, tanpa tangisan yang tulus. Namun gemat jeritnya tidak pernah padam. Ia menangis di jalanan sepi. Ia menunggu di balik pohon kamboja. Ia membonceng laki-laki muda yang lewat, seolah mencari seseorang yang mau mendengar kisahnya. Sayangnya, kebanyakan orang hanya takut. Mereka berlari dari bayangan Ningsih. Tak ada doa yang terucap, sebab hati mereka tak digerakkan untuk empati, hanya dibungkam oleh ngeri. Arif tak bisa tidur. Malam demi malam, wajah pucat itu hadir dalam mimpinya. Namun, semakin lama, sosok itu tak lagi menakutkan, melainkan memilukan. Dalam mimpinya, Arif melihat seorang gadis duduk di beranda rumah bambu. Ia memeluk lutut, menatap kosong ke langit, matanya sembab, wajahnya sendu. Ketika Arif mencoba mendekat, gadis itu berbisik lirih. Aku ingin pulang, tapi aku tidak tahu jalan. Arif terbangun dengan mata basah. Saat itu ia sadar Ningsih tidak mencari korban. Ia mencari rumah, ia mencari doa. Esok paginya, Arif nekat datang ke makam tua di sebuah desa di Juwana. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan bunga melati di pusara sederhana itu. Ia menunduk lama, lalu dengan suara bergetar, ia berdoa. Bukan doa panjang penuh hafalan, melainkan doa sederhana namun tulus. Ya Allah, jika benar di sini terbaring seorang gadis bernama Ningsih, terimalah dia, bebaskan dari rasa sakit, dari kesepian, pulangkan ia ke rumah yang abadi, rumah tanpa air mata, ya Allah. Angin berhembus lembut. Aroma melati yang menusuk malam itu berubah samar, manis dan damai. Sejak hari itu, Arif tak pernah lagi diganggu. Ia masih bermimpi, tetapi dalam mimpinya Ningsih tak lagi menangis. Ia tersenyum dari kejauhan, lalu berjalan menjauh, menyatu dengan cahaya pagi. Nama Ningsih tetap hidup sebagai legenda jalanan Patikat. Nama Ningsih tetap hidup sebagai legenda jalanan Pati. Bagi sebagian orang, ia hanyalah hantu penunggu jalan. Namun bagi Arif dan bagi siapapun yang mau berempati, Ningsih adalah simbol luka perempuan muda yang tak pernah sempat bersuara. Ningsih bukan sekadar cerita untuk menakuti pengendara malam. Ia adalah potret tentang perempuan yang kehilangan masa depan, tentang air mata yang dibekukan tanah, tentang suara yang terkubur bersama tubuhnya.
Namun setiap kali ada doa tulus di pusarannya, Ningsih tak lagi hanya hantu. Ia menjadi pengingat bahwa kasih sayang bisa menjangkau bahkan jiwa yang tersesat, bahwa doa sekecil apapun adalah jalan pulang.